Ampun supe, dipun klik subscribe pun, dan subscribe pun panjenengan setengah saking investasi akhirat. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Mengapa kita diwajibkan berpuasa sebulan penuh? Dengan berpuasa, maka zat makanan dalam darah berkualitas tinggi dan bebas racun. Dengan proses otolisis, proses detoksifikasi atau pembersihan racun, pembersihan organ pencernaan pada saat puasa, maka zat makanan dalam darah dijamin berkualitas tinggi dan terbebas dari racun. Puasa sehari, sel-sel mengalami pergantian tiap jam atau setiap 1 hari. Seperti sel-sel hati dan sel-sel kalsium pada tulang akan tergantikan oleh sel-sel baru yang sehat. Bila puasa sebulan penuh, maka seluruh sel-sel reseptor saraf dan sel-sel melamin yang ada di kulit akan tergantikan oleh sel-sel baru yang lebih sehat. Hampir semua sel telah melakukan peremajaan dalam waktu sebulan. Puasa sebulan menjadikan organ tubuh dalam kondisi lebih prima. Dengan demikian, insya Allah pergantian sel darah merah dan sel otak juga akan berlangsung dalam kualitas prima. Mengapa kewajiban puasa jatuh pada bulan Ramadan? Ketahuilah bahwa Ramadan adalah bulan yang membuat otak manusia encer. Bulan di mana malaikat menyampaikan wahyu Allah kepada nabi-nabi Allah. Wal badawi bi rasulillahi wal badawi wa rijalin min bani alawi salaku fil manhaj nabawi برسول الله والبداوي برسول الله والبداوي ورجال من بني عناوي سلكوا في المنهاج النبوي برسول الله والبداوي berpuasa maka zat makanan dalam darah berkualitas camkan
bersihkan. Rabbi ya Rabbi ya Rabbi ya Rabb, Rabbi ya Rabbi ya Rabbi ya Rabb, Rabbi ya Rabbi ya Rabbi ya Rabb, Rabbi ya Rabb, Rabbi ya Rabb, Rabbi ya Rabbi ya Rabbi ya Rabb. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di samping kita pada waktu siangnya kita berpuasa, pada waktu malamnya kita melakukan sholat tarawih. Sholat tarawih dan sholat witir yang khusyuk bermanfaat untuk membangun kecerdasan berpikir. Sholat khusyuk membangun ketenangan jiwa di dalam pengambilan keputusan. Sholat khusyuk mengencerkan otak sehingga mampu berpikir jernih. Sholat khusyuk menghindarkan keinginan-keinginan untuk berbuat keji dan mungkar. Sholat yang tidak khusyuk atau lalai dalam sholatnya tidak akan mendapatkan manfaat sholat. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Waktu dan jumlah rakaat dalam sholat merupakan keselarasan antara kebutuhan kesehatan otak dan hormon manusia saat menghadapi perubahan radiasi, saat menghadapi suhu lingkungan dan perbedaan cahaya siang dan malam. Sholat ketika berpuasa di bulan Ramadan membuat kita lebih khusyuk. Kenapa? Karena saat puasa tidak ada energi yang digunakan untuk mencerna makanan di dalam perut. Di tiap rakaat kita membaca surat Al-Fatihah. Sementara kita tahu surat Al-Fatihah merupakan ringkasan dari kandungan ilmu yang tertuang di dalam Al-Quran. Jadi seluruh ilmu Al-Quran tertuang di dalam Al-Fatihah. Ilmu mencerdaskan otak kita. Ilmu mencerminkan kecerdasan. Maka seluruh kecerdasan manusia dicerminkan dalam surat Al-Fatihah. Sesuai dengan jumlah ayat Al-Fatihah, maka Al-Quran mengindikasikan ada 7 kecerdasan. Kecerdasan spiritual, kecerdasan intelijensia, kecerdasan emosional, kecerdasan visi, kecerdasan organisasi, kecerdasan kepemimpinan, dan kecerdasan sosial. Ala ya Rasulullah, 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 kunta rajala. Ala ya Rasulullah, ala ya Rasulullah, 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 kunta rajala. Ala ya Rasulullah, salat yang khusyuk membangun kecerdasan rasa
yang terang, pengambilan keputusan juga bisa menghindarkan keinginan berbuat keji dan juga kemungkaran. Kunta rahiman hadiyan wa mu'aliman labbaik alaikal yawman kana bakiyan. Kunta rahiman hadiyan wa mu'aliman labbaik alaikal yawman kana bakiyan. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bulan Ramadan ini kesempatan emas untuk memperbaiki amal kita, untuk memperbaiki dan meningkatkan ketakwaan kita, untuk memperbaiki dan meningkatkan ibadah kita. Bila amalmu baik, maka nasibmu akan baik, dan nasibmu yang akan datang ditentukan oleh amalmu sekarang. Apapun yang sudah terjadi tidak perlu disesali, karena memang sudah terlanjur terjadi. Sesuatu yang belum terjadi bisa direncanakan mulai sekarang, bisa diprogram mulai sekarang, bisa diperbaiki mulai sekarang, bisa di mindset mulai sekarang, agar kehidupan mendatang mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Kehidupan ini tidak monoton, tidak itu-itu saja. Kehidupan ini bisa berubah. Kalau kita sekarang kita berubah baik dengan cara memperbaiki semuanya, kehidupan dan nasib kita besok akan berubah menjadi baik. Berlomba-lombalah memperbaiki nasib yang akan datang dengan berlomba-lomba berbuat amal kebajikan mulai sekarang. Perbaiki hati, perbaiki ibadah, perbaiki amal perbuatan, perbaiki perilaku, perbaiki tutur kata, dan perbaiki akhlak. Kehidupan akan berubah menjadi baik, dan nasib akan berubah menjadi baik. Dahulu ada orang miskin, hari-harinya selalu berhias amal kebajikan, suka menolong dan membantu sesama. Akhirnya dia jadi pengusaha sukses. Setelah jadi orang kaya, ternyata pola hidupnya berubah. Hari-harinya bukan beramal yang baik, tapi bermaksiat. Dia suka mengganggu dan merepotkan orang. Maka semua orang bisa menebak suatu saat akan hancur, dan hancurlah dia karena amalnya. Habibi ya tabibi, habibi anta qasdi wa muradi. 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 Bila amal yang kau lakukan baik, maka nasibmu akan jadi baik. Bila amal yang kau lakukan baik, maka nasibmu akan
ditentukan amalmu yang sekarang. Sesungguhnya nasibmu akan datang, ditentukan amalmu yang sekarang. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pelayanan apapun yang kita berikan pada orang lain, itu pada dasarnya kita bekerja untuk Allah. Dan Allah pasti akan membalasnya. Sabar dan sayang kepada keluarga, sabar dan sayang pada anak adalah kerja untuk Allah. Sabar dan sayang pada istri, sabar dan sayang pada suami adalah kerja untuk Allah. Sabar dan sayang pada tetangga, sabar dan sayang pada kerabat adalah kerja untuk Allah. Sabar dan sayang pada karyawan, sabar dan sayang pada pembantu adalah kerja untuk Allah. Allah pasti akan membalasnya dengan kelimpahan rizki sebagai upah kerja untuk Allah. Apapun yang kita lakukan dengan niat mencari ridhonya Allah, maka Allah pasti akan membalasnya. Tidak ada yang sia-sia di hadapan Allah selama kita melibatkan Allah. Tidak ada yang mubazir dalam pandangan Allah selama kita mengharap balasan hanya dari Allah. Tidak ada yang kecil di hadapan Allah selama niat kita ikhlas mengharapkan ridhonya Allah. Hubbun Nabi wal ali dini wa madhhabi haqqan wa yaqini wa umdani fi kulli hinin dawban fa inni la udhar. Sabar sayang pada keluarga itu kerja Maha Kuasa. Sabar sayang pada keluarga itu kerja Maha Kuasa. Allah pasti akan membalasnya, tidak sia-sia di sisinya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan bulan Ramadan ini, mari kita mempersiapkan diri kita untuk bekal akhirat nanti. Memperbanyak persiapan diri kita untuk kematian kita nanti, untuk di akhirat nanti. Karena dunia ini hanya bohongan. Dunia ini nampak indah hanya di angan-angan. Kalau belum dapat diimpikan, kalau sudah dapat dicampakkan. Dunia ini nampak menjemukan di mata para kekasih Allah. Dunia ini nampak indah di mata orang-orang kafir. Mobil mewah hanya ada dalam bayangan, belum dapat diperjuangkan. Kalau sudah dimiliki, banyak yang dijual kembali. Rumah mewah
hanya ada dalam bayangan. Kalau belum dapat, mati-matian mendapatkannya. Kalau sudah dapat, banyak yang ditinggalkan. Jabatan empuk hanya ada dalam bayangan. Belum dapat, semuanya dipertaruhkan. Kalau sudah dapat, banyak yang diabaikan. Kebahagiaan sesungguhnya hanya ada dalam hati. Bila hati kita dekat kepada Allah, maka apapun yang kita dapatkan dalam kehidupan ini, semuanya terasa nikmat. Hidup di dunia, tapi hati terasa bagai di surga. يا لقلب يا لقلب سروره قد تعالى يا لقلب يا لقلب سروره قد تعالى بحبيب عم الأنام بحبيب عم الأنام ولا dunia hanya bohongan, indahnya di angan-angan. Dunia hanya bohongan, indahnya di angan-angan. Belum dapat diimpikan, sudah dapat dicampakkan. Belum dapat diimpikan, sudah dapat dicampakkan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kebaikan itu menarik kebaikan lainnya. Kebaikan itu akan mengundang kebaikan-kebaikan lainnya. Bila kau bisa melakukan amal kebaikan, walaupun kecil, suatu saat kau akan bisa melakukan amal kebaikan yang lebih besar. Kerjakan perbuatan baik walaupun sekecil apapun, karena kebaikan akan menarik kebaikan. Suatu saat kau akan bisa melakukan kebaikan yang lebih besar. Dari latihan sedekah 1.000, 100.000, lama-lama bisa 1.000.000. Dari sholat 5 waktu, ditambah tahajud, ditambah duha. Begitu juga sebaliknya. Jangan lakukan perbuatan jahat sekecil apapun, karena kejahatan menarik kejahatan. Suatu saat akan terjerumus pada kejahatan yang lebih besar, karena kejahatan kecil akan menarik kejahatan yang besar. Awalnya korupsi 1.000, 1.000.000, lama-lama 1.000.000. Awalnya cuma mencopet, mencuri, lama-lama merampok. Memaksakan diri berbuat kebaikan itu wajib. Memaksakan diri berbuat kebaikan itu harus. Karena dari terpaksa, lama-lama akan terbiasa. Dari terpaksa, lama-lama akan menjadi ikhlas. Mencegah itu lebih mudah daripada mengobati. Mencegah perbuatan kejahatan itu lebih mudah daripada menyadarkan atau menginsafkan. Ada setan menggoda ahli ibadah. Dia menjelma jadi manusia, ikut sholat berjamaah di belakang ahli ibadah.
Dalam sholatnya setan tadi terseduh-seduh. Setelah sholat ditanya oleh ahli ibadah, "Mengapa kau menangis?" Jawabnya setan yang menjelma manusia, "Aku minum segelas minuman air keras." Jawabnya. Pada suatu saat ahli ibadah tadi meminum segelas khamr dengan harapan bisa menangis dalam ibadahnya, bisa menangis dalam sholatnya. Ternyata apa yang terjadi? Ternyata setelah meminum khamr, dia mabuk, dia memperkosa, dia membunuh suami wanita yang diperkosa. Qaddama Allah maqasidana, Allah Allah qaddama Allah maqasidana, Allah Allah wa zala minna jami'al وزال منا جميع kebaikan menari, kebaikan Allah Allah, kebaikan menari, kebaikan Allah Allah, kejahatan menari, kejahatan, kejahatan menari, kejahatan. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim, huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal aghwali muqtahimin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.